Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas terkait dengan tugas pengelompokan yaitu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi. Nah, metode yang telah kami diberi penugasan dari dosen kami sendiri yaitu mengenai dengan the migration plan and movement to objects, the migration plan, post-implementation activities, basic characteristics of object-oriented systems, object-oriented system analysis and design, dan juga Unified Modeling Language. Nah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama itu adalah Nurhani dengan NIM 1829040005, dan yang kedua itu adalah Wode Rahmawati, saya sendiri dengan NIM 1829041006, dan yang ketiga itu adalah Abnar Bumbungan dengan NIM 1829042005. Dan juga yang keempat yaitu adalah Muhammad Jauhar Nurdiansyah dengan NIM 1829042015. Dan kami ingin ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami yaitu Bapak Dr. Ridwan Daud Mahande, MPD, yang telah memberi penugasan terkait dengan penugasan kelompok ini. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu terkait dengan the migration plan atau rencana migrasi. Nah, apa sih sebenarnya makna daripada the migration plan ini? Nah, rencana migrasi atau the migration plan itu mencakup sejumlah elemen yang akan memandu transisi dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, kesiapan organisasi ini dapat dikembangkan oleh strategi konversi yang dipilih dan juga perencanaan kontingensi bisnis. Nah, teknologi ini disiapkan melalui instalasi perangkat keras dan juga perangkat lunak dan konversi dari data itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih kesiapan daripada teknis itu sendiri? Nah, kesiapan teknis dicapai itu dengan mengatur dan memasang apapun yang dibutuhkan perangkat keras dan juga perangkat lunak itu sendiri. Nah, dan juga bisa juga dalam hal mengubah data sesuai dengan kebutuhan untuk sistem yang baru nanti. Seperti itu. Nah, sekarang ini mengenai dengan tabel rencana migrasi atau migration plan. Jadi ada tabel di mana ini merupakan tabel daripada perencanaan migrasi atau migration plan yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana rencana migrasi atau migration plan ini di sini dapat kita lihat ada 3 main point yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama itu mengenai persiapan bisnis, yang kedua adalah persiapan teknologi, dan juga yang ketiga adalah persiapan daripada people atau orang yang berkaitan nantinya. Nah, untuk persiapan bisnis yang pertama itu adalah mengenai pilih konversi strategi. Ini sangat krusial sekali untuk dipahami oleh pengguna nanti terkait dengan pilih konversi strategi apa yang baik dalam hal persiapan bisnis itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah siapkan bisnis rencana cadangan. Jadi selain ada bisnis yang memang pure untuk dilaksanakan nanti, kita juga bisa memberikan sebuah atau menyiapkan sebuah bisnis dengan rencana cadangan itu sendiri. Nah, kemudian yang persiapan yang kedua itu mengenai persiapan teknologi. Nah, ini sangat penting sekali karena persiapan teknologi ini sendiri, yang mana yang pertama itu adalah install hardware, di mana ini menginstal perangkat keras yang akan berkaitan dengan sistem yang baru yang akan digunakan nanti. Kemudian yang kedua adalah install software atau perangkat lunaknya juga selain daripada hardware tadi. Dan juga yang ketiga adalah mengonversi data. Ini merupakan perencanaan-perencanaan yang perlu diperhatikan dalam hal persiapan teknologi dalam rencana migrasi atau migration plan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah persiapan people atau persiapan orangnya. Nah, yang pertama adalah revise management policies. Kemudian ini kedua adalah menilai biaya dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi adopsi. Dan juga yang keempat adalah lakukan pelatihan. Ini beberapa rencana migrasi atau migration plan yang perlu diperhatikan ketika kita akan merencanakan daripada the migration plan itu sendiri. Saya akan membawa ke materi selanjutnya, yaitu kegiatan pasca implementasi atau post-implementation activities, yaitu pemeliharaan sistem menanggapi permintaan perubahan atau dalam kurung dari staf pendukung sistem, pengguna, tim proyek pengembangan lainnya, dan manajemen senior man.
Untuk memperbaiki bug dan meningkatkan nilai bisnis sistem, tujuan proyek penilaian X adalah untuk memahami apa yang berhasil tentang sistem dan proyek X kegiatan dalam kurung sendiri dan karena itu harus dilanjutkan dalam sistem atau proyek berikutnya. Dan apa yang perlu ditingkatkan, review tim proyek berfokus pada cara di mana tim proyek melaksanakan aktivitas dan biasanya menghasilkan dokumentasi kunci pelajaran dipetik. Selanjutnya, 3 kegiatan utama pasca implementasi. Yang pertama adalah sistem pendukung, yaitu tugasnya bertanggung jawab atas pengoperasian sistem. Yang kedua, perbaikan sistem, yang tugasnya menyempurnakan sistem. Terus yang ketiga, penilaian proyek, yang bertugas memahami apa yang berhasil tentang sistem dan kegiatan proyek. Terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Lanjutkan materi sebelumnya. Jadi, karakteristik dasar sistem berorientasi objek atau basic characteristics of object-oriented system. Objek adalah orang, tempat, atau hal yang ingin kita tangkap informasinya. Setiap objek memiliki atribut yang mendeskripsikan informasi tentangnya dan perilakunya, yang dijelaskan dengan metode yang menentukan apa yang dapat dilakukan objek. Objek dikelompokkan ke dalam kelas yang merupakan kumpulan objek yang memiliki sifat dan metode yang sama. Kelas-kelas dapat diatur secara hierarkis, di mana kelas tingkat rendah atau subkelas. Karakteristik dasar. Yang pertama, classes and object. Kelas adalah template umum yang kita gunakan untuk mendefinisikan dan membuat instansi tertentu atau benda. Yang kedua, metode dan pesan. Metode menerapkan perilaku objek. Yang ketiga, enkapsulasi dan penyembunyian informasi. Ide enkapsulasi dan penyembunyian informasi saling terkait dalam sistem berorientasi objek. Yang keempat, inheritance, pewarisan sebagai karakteristik pengembangan sistem informasi. Yang kelima, polimorfisme dan pengikatan dinamis. Polimorfisme berarti bahwa pesan yang sama dapat diinterpretasikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Johar Nurdiansyah. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang saya akan jelaskan yaitu analisis dan desain sistem berorientasi objek. Analisis dan desain berorientasi objek menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang memungkinkan analisis untuk memecahkan masalah kompleks menjadi yang lebih kecil, komponen yang lebih mudah dikelola melalui satu set notasi yang diterima secara umum. Adapun menurut penciptanya, pendekatan berorientasi objek pun berkembang dan sistem informasi yang harus digerakkan oleh kasus pengguna, kemudian berpusat pada arsitektur, dan berulang dan inkremental. Kemudian, adapun bahasa pemodelan Unified versi 2.0 atau Unified Modeling Language. Yang pertama itu tujuan dari Unified Modeling Language itu menyediakan kosakata umum dari istilah berbasis objek dan teknik diagram yang cukup kaya. Yang kedua, teknik diagram. Satu untuk pemodelan struktur sistem dan satu untuk perilaku pemodelan. Yang ketiga itu diagram UML, di mana diagram UML menggantikan teknik terstruktur yang lebih lama, misalnya diagram kelas yang menggantikan ERD diagram. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.